Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Ayu Erlindia. Saya dari kelas IF22A. Di sini saya akan memperkenalkan atau mempresentasikan tentang mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, yaitu tentang e-commerce-nya. Pertamanya kita mengenali dulu apa itu teknologi dalam transaksi e-commerce. Nah, ini merupakan platform e-commerce. Platform e-commerce menyediakan infrastruktur untuk penjualan dan pembelian berinteraksi. Mereka menyediakan antarmuka pengguna, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan fitur lainnya yang memungkinkan transaksi online. Lalu yang kedua, aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile telah menjadi bagian integral dari e-commerce. Mereka memungkinkan pengguna untuk berbelanja yang disesuaikan berdasarkan perilaku pengguna. Nah, kayak dia tuh berbelanja secara langsung dari perangkat luar mereka dengan kenyamanan dan fleksibilitas ya tentunya. Nah, terus yang ketiga ada pengalaman pengguna yang disesuaikan. Nah, teknologi ini mengarah pada personalisasi pengalaman pengguna di platform e-commerce. Ini dapat melibatkan rekomendasi produk yang disesuaikan, notifikasi yang dipersonalisasi, dan pengalaman belanja yang disesuaikan berdasarkan perilaku pengguna. Nah, terus yang keempat itu ada penggunaan data ya. Penggunaan data e-commerce menggunakan data pengguna untuk menganalisis tren belanja, perilaku konsumen, dan preferensi produk. Analisis data ini juga membantu dalam platform e-commerce untuk mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperbaiki strategi pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada marketplace e-commerce. Nah, yang pertama, model bisnis marketplace e-commerce menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai belahan dunia. Mereka menawarkan platform bagi penjual untuk memasarkan produk mereka dan bagi pembeli untuk menemukan berbagai produk dalam satu tempat. Nah, lalu yang kedua ada skabilitas ya. Nah, skabilitas ini sendiri merupakan marketplace e-commerce yang memiliki potensi skabilitas yang tinggi karena mereka dapat menampung ribuan atau bahkan jutaan penjual dan produk tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang besar. Nah, terus yang ketiga tentu yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah aspek kunci dari marketplace e-commerce sendiri, yaitu pembeli perlu yakin bahwa mereka akan menerima produk yang dijanjikan dan bahwa transaksi mereka juga jelas dan terlindungi. Nah, marketplace e-commerce ini dia tuh merupakan model bisnis marketplace e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai belahan dunia, menawarkan platform bagi penjual untuk memasarkan produk mereka dan bagi pembeli untuk membeli dalam berbagai produk ya. Nah, terus kita masuk ke finansial teknologi vintage dalam transaksi e-commerce. Nah, di sini yaitu merupakan sistem pembayaran digital. Fintech telah memperkenalkan berbagai sistem pembayaran digital seperti dompet digital, kartu kredit online, transfer uang digital, dan metode pembayaran lainnya. Ini memungkinkan pembayaran yang mudah dan aman di platform e-commerce. Nah, lalu yang kedua ada keamanan transaksi. Nah, di sini fintech juga berperan dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce. Mereka menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor untuk melindungi data pembayar pengguna. Lalu yang ketiga ada pembiayaan alternatif. Fintech menyediakan solusi pembiayaan alternatif bagi penjual di platform e-commerce. Mereka dapat mengakses pinjaman atau modal usaha tanpa harus melalui proses yang rumit, yang biasanya terkait dengan lembaga keuangan tradisional. Keseluruh teknologi dan marketplace e-commerce dan fintech saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan e-commerce yang dinamis, aman, dan mudah digunakan bagi penjual serta pembeli. Nah, setelah kita mengenal berbagai tentang teknologi dan transaksi e-commerce, kita masuk ke laman pertama, yaitu di sini ada home ya. Nah,
di halaman home ini sendiri di sini ada slider. Nah, ada slider. Nah, slider ini kan dari screenshot ya, jadi kayak slider ini seharusnya bisa berpindah-pindah tuh, tapi karena ini di screenshot jadi dapatnya satu gambar nih. Nah, ini home page-nya di bagian depan ya. Nah, kita turun ke bawah dan ini juga home page juga nih. Ini masih di dalam bagian home page, ada webcam, ada handset, serta ada aksesoris tablet. Nah, setelah itu kita masuk ke My Accounts. Nah, di My Accounts ini ada My Account ini isinya dashboards, orders, download, address, akun detail, dan kita juga bisa logout nih. Nah, saat kita sudah login, kita ingin logout, kita bisa logout balik ke My Account. Setelah di My Account, nah kita langsung masuk ke barangnya nih. Nah, yang pertama ada mouse. Nah, barangnya ini merupakan 5 kategori dan di dalam satu barang ini memiliki 3 gambar ya. Nah, di sini tertera ada harga, dan di dalam ini saat kita klik nanti ini ada sebuah deskripsi tentang barang itu sendiri. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian keyboards. Nah, di bagian keyboards ini sendiri kurang lebih sama seperti mouse. Dia memiliki 5 kategori juga, dan di dalam satu barang ini ada 3 gambar juga di dalamnya, cuman gak ke screenshot ya. Nah, terus di dalam ini sama, kalau diklik juga nanti tuh bakal ada deskripsiannya juga di dalamnya. Nah, ini kita masuk ke bagian handset ya. Ini sama juga seperti handset, keyboard, dan mouse. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian webcam. Webcam ini juga sama. Jadi ini udah kategori keempat ya webcam ini. Nah, webcam ini juga nanti saat diklik di dalamnya juga terdapat deskripsi gitu, dan tentunya tertera langsung. Nah, ini kategori yang terakhir, ada aksesoris tablet. Nah, di aksesoris tablet ini sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah kita mencukupi 5 kategori, kita masuk di bagian shop. Nah, bagian shop ini semua bagiannya nih kayak merangkup semuanya gitu. Di sini ada yang ada mouse, ada webcam, dan ada handset, dan yang lainnya. Nah, di bagian shop ini juga kita menetarakan kupon diskon nih. Nah, di bagian ini ada kupon diskon dan serta filter by price. Nah, filter by price ini bisa digeserin juga gitu, kayak dari harga termurah sampai harga tertinggi. Nah, setelah bagian shop nih, ini masih bagian shop ini nih. Bagian shop ini isinya semua rangkuman barang-barang ya, kurang lebih. Nah, ini bagian shop juga. Setelah bagian shop, kita masuk di bagian checkout. Nah, di bagian checkout ini di sini ada contact information, yang dimana sebelum kita order kita harus masukin email kita dulu. Terus ada shipping address. Shipping address ini seperti data diri kita, nama depan, nama belakang, alamat, tempat kita tinggal. Guna shipping address ini sendiri buat alamat pengiriman. Nah, setelah itu
ada add a coupon. Jadi kayak misalkan kita tuh bisa nambahin kupon yang tadi saya jelasin di atas. Kalau misalkan lagi ada diskon tuh dari harga 100.000 kita masih bayar 50.000 saja. Nah, setelah itu ke payment, langsung ke pembayaran. Nah, setelah di payment itu langsung ke place order dan itu langsung bisa mengorder ya. Nah, terus setelah check out masuk ke cart. Cart ini merupakan langkah akhir dari total pembelian. Nah, jadi semua total pembeliannya itu masuknya di cart gitu dan totalnya bersama serta diskonnya. Nah, terus setelah cartnya di sini juga ada wishlist. Guna wishlist ini sendiri kayak kalau misalkan kita suka tuh sama barang itu, nah itu tuh kita balik ke bagian barangnya. Misalkan kita pengen keyboard gitu, kita suka sama keyboardnya, nah kita balik lagi ke bagian keyboardnya, terus kita scroll ke bawah, terus ada yang kayak like gitu, nah itu kita like, terus nanti langsung masuknya di bagian wishlist. Nah, di sini ada copyrightnya juga. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.